agama apapun di dalam dunia ini sepakat mencela sifat dengki itu. Jadi bukan hanya Islam yang melarang dengki, tetapi agama lain, Yahudi, Nasrani, Majusi dan lainnya, seluruhnya itu melarang umatnya untuk bersifat dengki ini. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan kenapa kita dilarang bersifat dengki itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil wahdati wal ittihad wa nahana 'anil iftiraqi wal inshirad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul jawad, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ubad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'il ibad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan anugerah dan nikmat kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithul khamis wa thalathun, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Bihasabi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian wahai umatku saling dengki mendengki. Janganlah kalian wahai umatku saling dengki mendengki antara satu dengan yang lainnya. Dengki itu adalah menurut ta'rifnya tamanni zawalin ni'mah 'alal ghair, mencita-cita hilangnya nikmat atas orang lain, atau menyukai, kepingin, ketuju hilang nikmat atas orang lain. Itu ngarannya adalah dengki, dan ini termasuk min af'alil qalbi, termasuk perbuatan hati.
Dengki andaknya letaknya di dalam hati, mencita-cita. Katuju, nah itu di hati. Katuju, hilang nikmat atas orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, menegah kita untuk berbuat demikian. Waqad tatabaqatil milalu wa tawafaqat ala dhammihi wa qubhi. Sepakat seluruh agama apapun di dalam dunia ini sepakat mencela sifat dengki itu. Jadi bukan hanya Islam yang melarang dengki, tetapi agama lain, Yahudi, Nasrani, Majusi dan lainnya, seluruhnya itu melarang umatnya untuk bersifat dengki ini. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan kenapa kita dilarang bersifat dengki itu. Mereka menjelaskan bahwa sifat dengki itu banyak menimbulkan berbagai macam kerusakan. Yang pertama, mereka menyebutkan bahwa kejahatan sifat dengki itu annahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bahwasanya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana memakannya api akan kayu yang kering. Jadi di dalam hati kita, apabila kita ini dengki kepada seseorang, maka amal kebaikan kita itu dimakan oleh seseorang itu. Jadi ruginya double. Amal kebaikan kita dimakannya, sedangkan yang kita inginkan nikmat hilang daripadanya belum tentu terjadi. Kawan kita dapat harta banyak, kita kepingin inya tuh kada sugih, nah itu ngarannya dengki. Kawan kita naik pangkat, kita kepingin inya tuh kada usah naik pangkat, nah ngarannya adalah dengki. Kawan kita payu berjualan, kehendak kita tuh kada usah payu berjualan, nah dengki ngarannya. Bila dalam hati kita ada itu, berarti kebaikan-kebaikan kita serahkan kepada orang itu. Kebaikan kita akan dimakannya. Nah yang kedua, yaskhatu alaihi rabb, Tuhan marah, Tuhan murka atasnya. Orang yang ada sifat dengki di dalam hatinya, itu Allah murka. Bahayanya kalau Allah itu murka, seluruh kebaikan yang kita lakukan tidak diterima olehnya. Allah tuh bila sarik lawan seseorang, kayak apakah orang tuh sembahyang, puasa, membaca Quran, kada dihiraukan Allah, karena Allah sudah sarik. Nah, hendaknya orang yang dimarahi Allah itu sebelum beribadat minta ampun dahulu lawan Allah, supaya Allah cinta. Nah bila Allah cinta, jangankan kebaikan, dosa kita diampuni Allah, apalagi kebaikan yang kita lakukan. Tapi bila mana Allah kada katuju lawan kita, maka semuaan habis. Nah orang yang dengki itu Allah murka kepadanya. Yang ketiga, bahayanya dengki itu yughlaqu anhu babut taufik, ditutup atasnya pintu taufik. Artinya apa? Orang ini disulitkan untuk berbuat kebaikan, berbuat taat berat orang ini, karena ditutup pintu taufik.
Akibat apa? Akibat dengki yang ada di dalam hatinya. Yang keempat, aslun katsir minal maksiat. Dengki itu merupakan pokok yang banyak daripada maksiat. Gara-gara dengki banyak maksiat-maksiat timbul. Kal kibri, seperti sombong. Nah, iblis menjadi terkutuk berasal dari sifat ini, dengki. Iblis sekian ribu tahun beribadah kepada Allah tanpa henti. Tidak ada sejengkal pun langit melainkan pernah iblis sujud di situ. Berapa luas langit itu? Kadada kosong sekilan pun di langit melainkan iblis pernah sujud kepada Allah. Nah, bukan main ahli ibadatnya si iblis ini. Begitu Allah menciptakan Adam dari tanah, Adam dicipta oleh Allah dan Adam belum berbuat taat kepada Allah, hanya diulah, belum ada apa-apa. Langsung Allah menyuruh para malaikat dan seluruh penghuni langit untuk sujud kepada Adam. Nah, ini merupakan nikmat anugerah yang sangat besar bagi Nabi Adam. Hanya diulah, belum berbakti apa-apa, sudah disuruh menghormati Adam. Nah, di sini iblis dengki. Ujar iblis, aku beribu tahun beribadat kada disuruhnya orang sujud lawan aku. Ini makhluk yang hanyar, belum apa-apa, kenapa disuruh kami semuaan sujud lawan inya? Nah, ini iblis dengki. Oleh karena kedengkiannya itulah iblis menjadi sombong, enggan untuk sujud mengakui kehebatan Nabi Adam. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis selalu berusaha merusak Adam. Iblis selalu berusaha menghancurkan Adam, sampai berusaha mengeluarkan Adam dari surga. Nah, itu akibat kedengkian. Wal istisghar, menganggap remeh orang yang didengkinya. Wal ghibati, menggibah orang yang didengkinya, memfitnah orang yang didengkinya. Nah, itu akibat daripada dengki. Sampai-sampai Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, kita berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini dengki. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila ada di dalam hati kita sifat demikian timbul, ada kawan tetangga kita dapat nikmat, nah, asa sangkal hati. Nah, artinya seorang kan apa kada? Mestinya seorang atau seadanya sama. Ini kan apa ingin dapat nikmat? Nah, bila itu sudah merupakan bibit kedengkian. Bila timbul dalam hati kita demikian, kita segera cepat kembali kepada Allah, cepat minta ampun kepada Allah. Kalau kada, kena melalar. Nah, kena melalar. Melihat kawan sebelah berdagang payu, kada singgenaan, melayani orang bertukar. Seorang taungut 2-3 cangkir teh sudah habis, kada sedang datangnya. Nah, apa kawan nih payu bana berdagang? Nah, dalam hati bila timbul macam itu sudah ada tanda-tanda pajang muncul hasad. Istighfar kepada Allah, cepat kembali kepada Allah, dan ini sudah merupakan keputusan dari Allah. Rezekinya sekian, rezekiku sekian. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan sifat dengki ini kadang-kala dianggap inting. Dia bukan hanya mendatangi orang-orang biasa, bahkan sifat dengki ini masuk ke dalam hatinya orang-orang yang berilmu atau para ulama. Jadi ulama aja dimasukinya oleh dengki, apalagi yang bukan ulama. Imam Syafi'i pernah sakit
karena dipukul oleh orang yang dengki kepadanya. Imam Abu Hanifah pernah dipenjara karena dipitnah oleh orang yang dengki kepadanya. Orang-orang yang dengki mereka itu adalah golongan dari ulama itu sendiri. Nah, jadi ulama pun bisa didatangi dengki, apalagi yang bukan ulama. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW menyatakan la tahasadu, janganlah kalian saling dengki mendengki. Boleh kita mengingini nikmat itu hilang dari orang lain kalau nikmat itu digunakannya untuk maksiat. Nah, orang ini berharta, diberi Tuhan kelebihan harta, cuma digunakannya kepada maksiat. Dalam hati kita nih kepingin belanja ke orang itu bangkrut, nyaman nih kada lagi mau ulah macam-macam di kampung nih nangka maksiatan. Nah, itu kada apa-apa. Ada orang yang naik jabatannya, naik pangkatnya, sekalinya menggunakan kedudukannya, pangkatnya kepada hal-hal yang kada semestinya. Kita kepingin benar orang itu dicuput dari jabatannya. Nah, ayo kada apa-apa. Karena nikmat yang diberikan Allah itu digunakan kepada yang maksiat, maka kita boleh untuk mencita-cita hilangnya nikmat itu atas dirinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala tanajasu, janganlah kalian itu tanajasu. Para ulama menafsirkan ini hadis, pengertian tanajasu itu adalah azyada fil mabi' la li raghbatin fi syira'ihi bal li ajli wururihi ghairahu fahuwa haramun. Menambahi pada barang yang dijual bukan karena ingin membeli, tetapi hanya untuk memperdaya orang lain. Nah, ini misal orang sedang bertawaran, ujar pembeli 10.000 aja lah, ujar nang ampun toko itu 15 tuh sudah pas, 10 aja, ujar nang calon pembeli ini. Datang kita, ujar kita, tuh murah sudah 15 tuh, aku jangan duitnya tuh 20 kan wani itu. Nah, jika duitnya ada 20 kan wani monokari, itu 15 itu sudah murah tuh karya. Nah, Nabi kita melarang demikian. Tujuannya untuk menipu. Amun tujuannya bujur-bujur hendak manukari, kada apa-apa. Kan bila kada akun manukari 15, aku nukari 15, memang aku hendak manukari juga. Nah, itu kada jadi masalah. Ini hanya untuk menipu kawan. Sama ada bakait lawan ampun tuku atau kada bakait, itu kada jadi soal. Wala tanajasu wala tabagadu, janganlah kalian saling bermarah-marahan. Al-bughdu idza kana li ghairillah haram wal bughdu fillah wajibun wa min kamalil iman. Kebencian kepada seseorang itu bila bukan karena Allah hukumnya haram, kebencian karena Allah itu hukumnya wajib dan termasuk kesempurnaan iman. Kita benci kepada seseorang, nah itu kita melakukan satu dosa, membenci orang. Tapi kalau kita bencinya itu karena Allah, nah itu wajib. Benci karena Allah bagaimana? Orang-orang yang melakukan maksiat, nah, orang-orang yang menentang Allah, kita benci. Bencinya kenapa? Karena Allah membenci mereka. Nah, karena Allah membenci mereka, aku benci kepada mereka. Nah, itu benci karena Allah. Tapi kalau bencinya bukan karena Allah, nah ini satu dosa yang besar.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa cinta karena Allah, aku cinta kepada Inya karena Inya itu orang yang dicintai Allah. Aku benci kepada dia karena dia berkelakuan dengan kelakuan yang dibenci Allah. Aku memberi dia karena Allah, aku tidak memberi dia karena Allah. Nah, kalau kita mampu demikian, itu menunjukkan kesempurnaan iman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan beliau tidak marah kalau beliau itu dihina. Beliau tidak marah kalau beliau disakiti. Beliau tidak membenci orang yang menyakiti beliau, tetapi beliau akan merah mukanya, marah apabila dilanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pengertiannya marah karena Allah. Marah karena Allah. Wala tadabaru, dan janganlah kamu saling bertolak belakang. Artinya jangan kada bataguran. Nah, jangan kada batagur sapa. Rasulullah SAW menyatakan, la yahillu lirajulin ayyahjura akha fauqa thalathi layal yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Tidak boleh bagi seseorang itu kada menagur saudaranya lebih 3 malam, 3 hari. Bertemu keduanya tapi saling bertolak belakang. Bertamu saya kong bepaling, bertamu saya kong bepaling. Itu boleh hingga 3 hari. Lawan siapakah? Hatta lawan bini kita. Umpamanya kita mendidik, membina rumah tangga, bini kita ada berbuat hal-hal yang memang pantas kita marah, kita marah. Kadang kita hirani, tapi ingat 3 hari, jangan lebih pada 3 hari. Lebih pada 3 hari Allah kada ketujuh lagi. Nah, boleh kita kada menghirani bini, kada menagur bini, tapi jangan sampai lebih pada 3 hari. Kalau memang bini kita berhak untuk dimarahi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah menjual sebagian kamu atas jual sebagian. Orang sudah berjual beli, sudah berakad, cuma beluman lagi barangnya diangkat orang, datang kita menukari, nah itu kada boleh. Lain kalau belum berakad, ayuha berebut kayak orang belilang. Nah, sebelah kanan berapa? 10.000, sebelah kiri 11.000, itu belum ada akad, kada jadi masalah. Ini sudah berakad, cuma barang belum diambil lagi, sudah akur harga 15, berakad sudah. Datang ada orang jual lawan aku aja 17,5, dijual lawan inya. Nah, ini yang diharamkan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah bersaudara. Al muslimu akhul muslim, orang Islam itu bersaudara. Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, liyakun hazzul mu'min minka salasa, hendaknya bagian orang mukmin itu daripada engkau 3 perkara. Artinya sikap kita kepada orang muslim lainnya 3 perkara. Illam tanfa'hu fala tadurru. Jika engkau kada bisa memberi manfaat lawan inya, jangan memudaratkan inya. Amun sudah kita kada kau memberi manfaat lawan inya, jangan memberati inya barang. Wa illam tufarrihu fala tughimma. Yang kedua, jika engkau kada kau menggembirakan dia, jangan membuat inya sedih barang.
menggembirakan inya kada kawa, jangan membuat inya sedih barang. Yang ketiga, wa illam tamdahu fala tazummah, jika engkau tidak bisa memuji dia, jangan dicela barang. Selama pakai baju kan apakah nanginya kada baik, nang kita kada hendak memuji, ayo kada usah memuji, tapi jangan mencela. Nah, jadi hak orang mukmin kepada diri kita 3 perkara tadi. Amun kita kada kau menolong, jangan memberati. Amun kita kada kau menyenangkan orang, jangan menyusahkan, menyedihkan orang. Amun kada kau memuji, jangan mencela. Itu sudah cukup untuk minimal yang kita lakukan kepada sesama muslim. La yazlimuhu, tidak boleh seseorang muslim itu menzalim muslim yang lainnya, baik dirinya, hartanya, agamanya, atau pribadinya. Wala yakhzuluhu, dan tidaklah dia membiarkan saudaranya teraniaya atau terzalimi. Kita melihat, kita mengetahui ada seseorang muslim terzalimi atau dizalimi, kita kada boleh berdiam. La yakhzuluhu, ujar Nabi kita, jangan berdiam. Kita mesti berusaha dengan usaha apapun, sekedar untuk melepaskan dia dari keterzalimi itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali la antaqimanna minaz zalim bi ajilihi wa ajilihi. Ujar Tuhan, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku akan menindak orang yang zalim itu di dunia dan akhirat. Siapa ada orang zalim yang selamat, kayak apapun tingginya pangkatnya, kayak apapun kuatnya, akhir-akhirnya orang zalim tersungkur. Itu sudah Allah bersumpah, aku akan menindak orang-orang yang zalim di dunia dan akhirat. Jadi kada bakalan selamat. Di dunia kada selamat, di akhirat kada selamat. Baik orang yang zalim menganiaya harta, macam orang korupsi, atau menganiaya pribadi, atau menganiaya diri orang, menangkap orang yang kada salah, umpamanya zalim, akan dibalas Allah di dunia ini, apalagi di akhirat. Wala antaqimanna mimman ra'a mazluman yaqdiru ala ayyan surah falam yaf'al, dan Allah akan menindak orang yang melihat orang yang dizalim, dia mampu menolong tapi tidak menolong. Nah, kita melihat ada orang lain dipukuli, padahal kita kalau baku jiak minta tolong, tuh si anu dipukuli orang, tapi kita berana ya, atau bersembunyi. Allah akan menghukum kita. Allah akan menghukum kita. Nah, wala yakhzuluhu. Jadi kita kada boleh diam, sekecil apapun usaha kita untuk menyelamatkan saudara kita yang muslim daripada aniaya atau kezaliman itu. Sudah tahu tuh dadayan kita, dadayan saudara kita, ada maling mengambil dadayan. Nah, baku jiak, kenapakah tuh maling? Karena ini orang zalim akan mengambil harta orang lain. Nah, kita bantu. Namun baranai Allah akan menindak kita. Wala yakzibuh, dan tidaklah seorang muslim itu mendustai orang muslim lainnya. Mendustai. Al-kizib haramun, dusta itu hukumnya haram. Ada dusta ini haramnya haram nang berat sampai murtad ada. Jadi keharamannya dusta itu bertingkat-tingkat tergantung apa kedustaannya. Illa li'inqadhi mali muslim au nafsihi fawajibun.
kecuali kita berdusta untuk menyelamatkan harta orang muslim atau diri orang muslim, maka wajib berdusta. Nah, kita menyelamatkan harta orang Islam atau diri mereka, lalu kita berdusta supayanya selamat, itu wajib berdusta. Wa illa, dan kecuali li tatyibi qalbi zaujah fa makruhun, kecuali berdusta untuk menyenangkan hati pasangan. Bini menyenangkan hati laki lalu berdusta, laki menyenangkan hati bini lalu berdusta. Nyamanlah masakan tuh je bini, bah nyaman bener, padahal masin. Pamakruhun, makruh kada haram kada. Wa illal islah bainan nas, dan kecuali mendamaikan manusia yang sedang bermasalah, pamubahun, maka itu boleh berdusta. Tapi pada dasarnya, pada pokoknya berdusta itu adalah haram, kecuali ada hal-hal tertentu. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh seorang muslim itu menghinakan orang muslim lainnya. At-taqwa hahuna, bermula takwa itu ujar Nabi di dada, di dalam hati artinya. Nah, kita menghinakan orang, apakah orang itu bujur-bujur hina? Karena manusia yang hina itu manusia yang kada takwa, itu hina. Sedangkan takwa dalam hati, tahukah kita ketakwaan seseorang? Kada tahu. Nah, jadi tidak boleh menghinakan seseorang, kata Rasulullah. Bihasbi mri'in minasyarr, cukuplah seseorang itu jahat, ayah kira akhahul muslim, bahwa dia menghinakan saudaranya orang muslim. Kullul muslim alal muslim, setiap orang muslim atas muslim lainnya, haramun, haram damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan pribadinya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Nah, selanjutnya hadis yang ke-36. Nah, dalam kesempatan ini kami beritahukan kepada para jamaah sekalian bahwa insya Allah pengajian di Balangan atau di Kampung Mampari dimulai pada malam Rabu yang akan datang, seminggu lagi insya Allah. Nah, di samping itu akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan. Yang pertama, menghadiri pengajian itu seperti kita di sini, yaitu mengenakan pakaian yang putih atau berpakaian seraba putih, karena yang demikian itu adalah termasuk di dalam adab beribadat kepada Allah. Dan adab yang baik dalam beribadat itu sangat menunjang ibadat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebelum pembacaan kitab itu insya Allah kita akan membaca Ratibul Haddad dan Ratib Habib Abdurrahman Albar. Dua ratib itu dibaca karena berfungsi atau berfaedah untuk membawa kita kepada husnul khatimah. Karena petunjuknya demikian, orang-orang yang melazimi atau mengamalkan ratib itu yurzaku husnul khatimah, dia akan diberikan Allah matinya dalam kesudahan yang baik. Dan itu adalah harapan kita sabarataan. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin ulun sampaikan, bahwa kepada saudara-saudara kita yang ingin berusaha di situ, berwarung umpamanya, ini di mana ada pengajian, ada warung tuh, ada jauh di mana-mana aja, nah, dipersilahkan aja berwarung di situ. Cuma diharapkan jangan sampai melibatkan bebinian atau ibu-ibu
baik nang tuha atau nang anum sama aja. Jadi nang bewarung tuh lalakian orangnya. Membedakan lawan warung nang kada pengajian, karena di situ banyak warung nang bebinian tunggunya, kayaknya dikira orang warung itu juga kayaknya. Jadi warung khusus pengajian ini lalakian, nang melayani lalakian, nang tukang sorong lalakian, tukang ulah tih lalakian, samuan lalakian. Nah itu aja harapan kita kepada nang hendak bewarung di situ. Karena samar kayaknya kada membedakan mana warung bebinian dan warung pengajian. Dan lagi yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa berhubung di situ tempatnya sunyi, jadi kepada yang membawa kendaraan baik roda 4 atau roda 2 supaya mengikuti petunjuk tukang parkir kemana menandak kendaraan itu, jangan menandak seorang di sana kemari kada arah. Nah untuk keselamatan kendaraan itu. Demikian yang ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan takwa di dunia wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم